Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kedatangan yang hari ini yang ada tugas dari guru penggerak tentang demonstrasi kontekstual, yaitu mengenai dilema etika atau nilai-nilai kebajikan. Karena ini dia mau wawancara Ibu Rik tentang kasus-kasus yang pernah Ibu alami. Nah, kalau boleh tahu, Ibu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau pada kasus dilema etika itu adalah sebuah kejadian ya, atau sesuatu yang benar melawan benar, di mana itu merupakan situasi yang terjadi ketika kita harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu sama-sama benar secara moral tetapi bertentangan. Sedangkan kalau rujukan moral itu sudah pasti dia benar melawan salah. Bisa dikatakan dalam keadaan itu kita tidak terlalu sulit memilih karena itu adalah sebuah keputusan benar melawan yang salah. Ibu. Nah, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu, Bu. Oh ya. Kalau sama-sama mengandung nilai kebajikan kan itu ada dilema etika ya. Nah, pada kasus dilema etika yang saya lakukan terlebih dahulu, yang pertama adalah kita mengumpulkan dulu fakta-fakta yang terjadi atau keadaan apa sih yang bisa menyebabkan sebuah situasi itu terjadi. Kemudian setelah kita mengumpulkan fakta, kita juga harus melihat siapa saja yang terlibat pada situasi itu. Kemudian kita menganalisis benar dan salahnya ya. Kemudian sesudah itu baru kita membuat alternatif solusi dan membuat keputusan. Setelah itu kita refleksi atau kita lihat lagi keputusan itu sudah benar atau tidak. Oke. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan yang pertama itu adalah mengumpulkan fakta yang terjadi ya. Kemudian menentukan siapa yang terlibat di dalam situasi itu. Kemudian kita menganalisis benar dan salahnya. Kemudian kita buat keputusan ya. Keputusan itu apa dia benar atau salah, mana yang lebih baik atau yang mana yang lebih membawa manfaat. Nah, kalau sudah kita membuat keputusan, nanti kita lihat lagi apa keputusan itu sudah benar atau kurang. Karena ini kan sama-sama benar. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pada kasus dilema etika ini langkah-langkah efektif yang pertama itu adalah kita lihat dulu siapa yang terlibat di dalam sebuah situasi. Kemudian kita lihat lagi apa itu mendesak atau tidak situasi itu. Dalam keadaan seorang terlibat itu apa dia dalam situasi yang seperti apa mendesak atau bagaimana. Dan juga sebagai langkah efektif kita melakukan keputusan pada kasus dilema etika. Kemudian setelah itu baru kita mengambil alternatif Dari Bu. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Kalau tantangan pada kasus dilema etika ini memang bisa dikatakan kita harus melihat, karena ini adalah sesuatu atau situasi yang sama-sama benar. Jadinya kita tantangannya itu mana yang akan kita dahulukan ya, mana yang akan kita dahulukan, karena ini adalah
sama-sama penting ya, sama-sama penting. Kemudian tantangannya juga kita akan merasa dalam tanda kutip itu kita akan selalu merasa ragu-ragu karena apa ini benar, apa langkah saya benar, apa langkah saya ini kurang benar gitu. Karena dalam memilih sesuatu yang sama-sama benar itu memang pasti banyak tantangan itu. Apa ini juga setelah itu ini kan misalnya ada sebuah dalam kasus contoh dilema etika itu, di satu sisi peraturan, kemudian di satu sisi juga ada rasa kemanusiaan. Nah di situ kan kita sebagai seorang sebagai seorang yang kerja di antara dua situasi itu harus benar-benar selektif dalam membuat keputusan. Nah, apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu secara langsung atau gimana? Oh iya, kalau pada kasus dilema etika ini kan, kita tidak tahu situasinya seperti apa. Terkadang ada yang mendesak, terkadang juga ada yang memang butuh ditangani secara formal atau tertentu. Itu sebenarnya tergantung pada kasusnya atau tergantung pada situasinya. Nah, apakah seseorang atau adakah faktor-faktor ya Bu yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika atau kasus dilema etika tersebut? Memang kalau pada dilema etika ini kita harus meminta pendapat dari orang yang mungkin lebih profesional dalam hal ini ya. Itu karena kalau kita hanya dengan pendapat kita sendiri saja mungkin itu kita anggap kadang benar, tapi sebenarnya kurang baik. Nah jadi kita harus melibatkan juga orang yang mungkin profesional, yang lebih profesional. Mungkin atasan kita atau mungkin siapa yang lebih layak juga. Berpengalaman ya. Nah lanjut Bu. Nah dari semua hal yang telah disepakati atau disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dan pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Pada dilema etika ini memang banyak pembelajaran yang akan kita dapatkan ya, yang pertama dalam kita menghadapi kasus, apalagi dalam dunia pendidikan ya, kita banyak berhadapan dengan misalnya siswa atau teman sejawat atau wali murid dan juga atasan. Nah apalagi kita nanti akan menjadi seorang atasan misalnya ya, dalam menghadapi dilema etika ini memang pembelajarannya itu ya kita harus banyak menganalisa. Misalnya ada kasus, kita harus analisa dengan baik dulu sebelum kita memutuskan sesuatu. Kemudian mempertimbangkan sebelum kita misalnya memutuskan suatu pendapat atau mungkin keputusan kepada seseorang yang berhubungan dengan kita gitu. Kemudian selain itu juga ya namanya juga benar melawan benar ya, jadinya kita tidak mungkin bisa memuaskan semua orang. Pasti akan ada salah satu yang mungkin dari keputusan kita itu yang kurang puas. Nah, jadi ya pembelajarannya ya itulah ya, kita banyak-banyak mempertimbangkan sebuah keputusan ya kita ikhlas lah gitu ya. Kalau memang kita sudah analisa, insya Allah itu yang terbaik. Satu ya. Iya. Semoga saya bisa belajar apa yang pernah Ibu alami ya ke depannya, supaya yang juga lebih baik lagi untuk seandainya yang mempunyai kasus-kasus yang tentang dilema etika, supaya yang bisa terapkan apa yang Ibu terapkan. Terima kasih banyak yang terbaik, bisa mengambil keputusan yang terbaik. Terima kasih banyak Bu ya atas waktunya. Terima kasih sekali lagi Bu. Yang pamit, mohon pamit.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangun dan bukalah matamu saatnya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Gimana dengan Mupa? Alhamdulillah baik juga, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Bu. Kami ada tugas dari Bu Penggerak, yaitu tentang demonstrasi kontekstual, ingin menanyakan sesuatu kasus. Ada 8 pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Ya. Silakan. Apakah di sekolah Ibu pernah menemukan suatu kasus? Ya, Bu. Nah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Terima kasih Mupa. Kasus itu memang di semua sekolah, bukan hanya di sekolah saja, tapi kadang di rumah, di masyarakat tentu kita banyak kasus yang terjadi. Namun di sekolah kita juga sering ada kasus antara siswa dan guru, guru dengan guru, begitu juga dengan guru dan masyarakat. Mungkin juga kasus antara guru dengan kepala sekolahnya. Tentu di sekolah manapun mungkin ada kasusnya. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi bahwa kasus dilema etika itu adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih dua pilihan, di mana kedua pilihan itu secara moral benar tetapi bertentangan. Nah, itu salah satu kasus yang disebut dengan kasus dilema etika. Sedangkan yang termasuk dalam kasus bujukan moral adalah situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar dan salah. Nah, itu adalah kasus yang sering saya hadapi baik di sekolah ataupun di masyarakat, ataupun juga sering kita hadapi di rumah. Nah, selama ini bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu? Nah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu. Kalau misalnya terjadi di sekolah, misalnya ada kasus dilema etika, itu kan dua-duanya kasus ini, kalau ini satu benar, menurut kita benar, dan ini juga benar. Nah, yang pertama adalah saya meminta pendapat dari warga sekolah. Nah, minta pendapat dari warga sekolah, kira-kira mana kasus yang antara dua yang benar ini yang akan kita selesaikan dulu, terlebih dahulu, dengan melihat beberapa pertimbangan dari beberapa sisi. Nah, tentu kita pahami dulu kasus mereka yang ada di sekolah. Kemudian dengan melihat kedua kasus ini, kita melihat dari dua sudut pandang. Nah, bagaimana rasa peduli kita dan terhadap kasus ini, dengan tidak kita memandang satu sama lain, memihak satu sama lain. Tentu kasus ini kita selesaikan dengan tidak merugikan kedua-duanya atau tidak merugikan orang lain. Nah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama, prosedur yang kami usahakan yaitu mengidentifikasi masalah. Kemudian kita mengumpulkan informasi dari kedua kasus ini, informasi yang relevan. Kemudian mencari solusi. Nah, bagaimana penyelesaian kedua kasus ini dengan yang tadi saya bilang, mempertimbangkan dari kedua sisi untuk menyelesaikan secara tidak menyinggung perasaan yang satu sama yang lain. Kemudian kita buat keputusan akhir
dari penyelesaian ini. Kemudian memberikan jawaban kepada keduanya tentang kasus ini, yaitu memanggil secara personal. Kita panggil secara personal yang berkaitan dengan kasus ini, kemudian kita bicara dari hati ke hati untuk menanyakan permasalahannya, untuk menggali informasi sehingga kasus ini bisa terselesaikan dengan memberikan solusi yang terbaik. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Secara aturan memang tantangannya secara aturan sudah kita tentukan, namun ada tantangan dari sisi lain. Kemudian semua itu perlu kita pikirkan. Tantangannya adalah bagaimana seorang pimpinan atau saya selaku kepala sekolah itu memberikan jawaban atau solusi yang terbaik terhadap kedua masalah ini yang benar, dengan mempertimbangkan kedua-duanya diselesaikan, walaupun ada di antara mungkin konsekuensinya bagi salah satu mungkin ada kekecewaan atau ada perasaan ini dan itu, tapi kita akan cari solusi yang terbaik dari permasalahan yang terjadi terhadap kedua masalah yang benar dan benar. Apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Memang kita memiliki tata kala, yaitu prosedur ya. Karena tidak semua kasus yang kita tangani itu kadang selesai satu kali kita melakukan penyelesaian tidak lanjut selesai. Namun perlu kita kedua atau ketiga kali mungkin bisa terselesaikan kasus ini ya. Untuk memberikan pengertian kepada ibu atau bapak guru yang mempunyai kasus seperti ini, perlu kita memberikan teguran dulu. Pertama kita berikan keteguran, kemudian yang kedua tidak bisa dia menerima, kemudian kedua kita panggil. Kedua dari seperti yang saya sampaikan tadi, kita panggil untuk berbicara dari hati ke hati. Ini satu sisi ini baik, yang dari satu sisi ini juga baik. Namun inilah keputusan nanti yang terbaik yang kita ambil dengan mempertimbangkan kedua-duanya harus menerima apapun keputusan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentu walaupun saya seorang kepala sekolah, tentu membutuhkan seseorang untuk atau dalam hal menyelesaikan masalah. Kalau misalnya kita di sekolah, tentu kita minta bantuan dari guru senior, mungkin dari komite atau dari masyarakat, kita meminta sarannya, mungkin dari penyelesaian kasus ini. Kemudian ada faktor-faktor juga yang perlu selaku pimpinan untuk dalam hal menyelesaikan kasus. Yang pertama adalah jangan menuruti emosi, karena kalau kita pakai emosi kita tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, padahal dua-duanya itu memang kita anggap benar. Kemudian kita pikirkan dulu matang-matang sebelum kita mengambil keputusan. Kita harus pikirkan matang-matang apa konsekuensi yang akan terjadi atau yang akan dihadapi kalau salah satu kedua kasus yang benar ini akan kita selesaikan atau kita akan putuskan. Kemudian pikirkan segala dampak yang ada dari kedua kasus ini. Apa kira-kira dampaknya kalau misalnya dari kedua kasus yang benar ini salah satu yang akan kita putuskan, misalnya satu yang benar.
Kemudian jangan asal ikut arahan orang lain. Walaupun kita diberikan masukan oleh guru, masyarakat, atau pemerintah, tentu kita akan lihat dulu kira-kira arahannya itu bisa nggak menyelesaikan kasus yang terjadi antara ibu atau bapak. Kemudian terakhir adalah jangan nekat. Jangan kita memberikan keputusan sebelum kita mengidentifikasi dulu apa kasus atau masalah yang dihadapi oleh ibu atau bapak. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Yang bisa saya petik dari semua yang disampaikan, yang ditanyakan tadi adalah permasalahan itu, bagi apapun kasus, bisa kita selesaikan dengan baik dengan cara kita yang pertama adalah kita dari hati ke hati. Kemudian kita berikan dukungan kepada ibu bapak guru yang mempunyai kasus. Kemudian walaupun apa yang kita lakukan semua itu adalah konsekuensinya, sehingga aturan yang sudah kita buat itu untuk ditaati dan bukan untuk dicari celahnya atau kita cari masalah. Dengan pemahaman tersebut, maka kasus misalnya dilema etika ini tidak akan mencuat, tidak akan muncul ketika seseorang sudah sama-sama memahami adanya aturan-aturan atau regulasi yang sudah dibuat untuk ditaati, terutama ya untuk di sekolah. Jadi intinya sangat yang satu intinya yang bisa saya petik adalah semua kasus permasalahan apapun kita selesaikan dengan baik, dengan yang pertama adalah dari hati ke hati. Sekali ya Bu, berarti intinya semua permasalahan kita selesaikan secara baik, yaitu dari hati ke hati ya Ibu. Terima kasih banyak Bu ya atas waktunya ya Bu. Kalau begitu, yang permisi dulu Bu. Selamat ucapkan sama Bu Pah ya, semoga sukses selalu. Amin. Alhamdulillah Bu. Assalamualaikum.